Halo guys, kembali lagi di channel Tren Politik. Oke, berita trending hari ini yaitu Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, beliau baru melakukan swab test dan dikonfirmasi positif COVID-19 setelah sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta juga Bapak Ahmad Riza Patria juga positif COVID-19. Jadi Pak Anies Baswedan berinisiatif untuk melakukan tes swab lagi. Oke, kita baca beritanya. Ini beritanya saya baca dari detik.com. Anies Baswedan positif COVID-19. Kita dengar penjelasan dari Pak Anies sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak warga Jakarta yang saya cintai, pagi hari ini saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan saya. Seperti telah diketahui Bapak Wakil Gubernur beberapa hari yang lalu, beliau terdeteksi positif dan teridentifikasi tertular dari staf pribadi yang dulunya tertular lewat klaster keluarga. Walaupun saya secara rutin melakukan swab test, dan swab terakhir itu dilakukan hari Rabu tanggal 25 November yang hasilnya negatif. Tapi setelah mendengar kabar bahwa Pak Wagub positif, sementara kita ada interaksi yang cukup dekat, maka sesuai dengan protokol kesehatan saya kembali melakukan tes. Pada hari Minggu tanggal 29 November saya memulai dengan menjalani swab antigen karena beberapa hari sebelumnya kita ketemu tadi dan hasilnya negatif. Lalu hari Senin tanggal 30 November saya kembali menjalani swab PCR sebagai konfirmasi atas hasil antigen hari sebelumnya. Dan ternyata malamnya dini hari saya mendapatkan kabar kalau hasilnya positif. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Saya memilih untuk mengumumkan pada kesempatan pertama pagi hari ini, sebagaimana kita selalu melakukan dalam penanganan COVID. Sejak bulan Maret yang lalu, kita selalu sampaikan apa adanya, transparan, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan diberikan secara lengkap. Menyangkut kebijakan kita terbuka, kita transparan. Begitu juga ketika menyangkut situasi yang saya hadapi pada hari ini. Saya menyampaikan ini agar semua orang yang berinteraksi dengan saya selama beberapa hari terakhir ini bisa langsung melakukan langkah yang dibutuhkan, seperti isolasi mandiri atau tes usap PCR. Bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari ini, silahkan langsung menghubungi puskesmas terdekat untuk menjalani tes usap. Dan tim tracing dari Dinkes juga akan mendata, akan dicatat semua, akan dihubungi semua kontak erat, dan seluruh prosedur terkait akan dijalankan. Saat ini kondisi saya alhamdulillah baik, alhamdulillah tidak ada gejala, dan setelah konsultasi dengan dokter dan sesuai dengan arahannya, saya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan oleh tim medis. Isolasi mandiri yang akan saya lakukan akan dilakukan di rumah dinas, di mana saya akan tinggal sendiri, sementara keluarga akan tetap tinggal di rumah pribadi yang memang selama ini kita tempati. Saya akan tetap bekerja dari rumah, bekerja secara virtual, memimpin rapat-rapat secara virtual. Dan memang sejak bulan Maret yang lalu kita sudah terbiasa bekerja secara virtual, dan insya Allah tidak akan ada gangguan di dalam proses pengambilan keputusan dan juga di dalam proses pemerintahan. Dan sesuai dengan protokol juga, sesuai aturan yang kita tetapkan, unit kantor gubernur akan ditutup. Seperti juga unit kantor Wagub sudah ditutup. Kantor gubernur dan kantor wakil gubernur ini terpisah dari gedung utama balai kota, gedung utama tempat seluruh staf bekerja. Karena itu gedung utama balai kota tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat,
supaya proses pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Dan kepada seluruh warga, saya mohon doanya, doakan kami agar bisa cepat pulih, agar bisa kembali bekerja penuh di balai kota. Dan saya ingatkan lagi kepada semua bahwa COVID ini masih ada dan bisa menghampiri siapa saja. Mari kita lebih disiplin menggunakan masker, mari kita mencuci tangan secara rutin, mari kita menjaga jarak. Ikhtiar itu harus dilakukan untuk kita sama-sama menjaga dari risiko penularan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kota Jakarta dan melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi pernyataan dari Bapak Anies Baswedan. Kita juga sebagai orang Indonesia, bukan ciri khas kita untuk mendoakan keburukan untuk orang lain ya. Jadi kita meskipun berbeda pandangan politik terhadap Bapak Anies Baswedan, terhadap Bapak Jokowi, terhadap Habib Rizik, kita harus mendoakan yang terbaik. Semoga sembuh dan cepat dapat beraktivitas secara normal kembali. Oke, kita cek di sini ya, kita baca beritanya dulu. Ini berita dari detik.com. Anies Baswedan positif COVID-19. Ini diberitakan hari ini tanggal 1 Desember 2020 jam 10.22. Kita baca beritanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan positif COVID-19. Hal ini disampaikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkonfirmasi bahwa dirinya dinyatakan positif terpapar virus COVID-19. Demikian dikabarkan Pemprov DKI lewat situs PPID Jakarta. Anies dinyatakan positif corona setelah hasil tes swabnya keluar pada dini hari tadi. Sebenarnya, Anies menjalani tes usap atau swab test antigen pada 29 November dengan hasil negatif. Sehari setelahnya, Anies menjalani swab tes PCR sebagai konfirmasi atas swab tes antigen. Hasil swab tes diterimanya pada dini hari dan hasilnya adalah positif COVID-19. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19, kata Anies. Meski saat ini dia terkonfirmasi positif COVID-19, namun kondisi Anies saat ini baik-baik saja. Dia menjelaskan kondisi kesehatannya lewat video akun Instagram miliknya. Saat ini kondisi saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah tidak ada gejala, ujar Anies. Oke, ini beritanya. Coba kita lihat komentar netizen ya. Di sini yang memberikan komentar ada 361 komentar ya. Kita baca komentarnya. Di sini ada komentar dari Gigi Gede. Mandagri tunjuk Ahok atau Pangdam Jaya jadi PLT Gubernur. Oh enggak ya. Jadi Pak Anies tetap bisa bekerja secara online ya. Kemudian komentar berikutnya dari Mas Kowi. Nah gitu dong, baru setia kawan. Jakarta nyaris nonstop juara 1 COVID. Masa sih gubernurnya sampai gak kasih teladan kena COVID juga? Wah, nggak boleh mendoakan orang yang buruk ya, karena Corona ini tidak pandang bulu. Siapa saja, mungkin kita atau keluarga kita atau Presiden Jokowi atau siapa saja bisa terkena COVID-19. Jadi kita nggak boleh mendoakan orang yang buruk ya. Kemudian komentar berikutnya ada dari warga Jakarta. Semoga Allah mengampuni dosa saya atas kalimat yang tidak terucap untuk Wan Abud. Apa nih? Terus komentar berikutnya dari Bujange74. Semoga cepat sembuh, amin. Semoga sembuh Pak Anies, amin, dari Ahmad Ganteng. Terus berikutnya komentar dari Bejo Ijo. Nah tuh kan, baru nyadar deh kalau kena lotong. Susah sih lo nyadar pakai acara datang ke Petamburan Cipika-Cipiki.
junjungan lo kena juga tuh katanya. Ini nyindir Pak Anies Baswedan datang ke acara Petamburan ya. Waktu itu memang kita cek ya berita sini ya. Anies Rizik ya. Dan memang waktu itu nah ini ya, Pak Anies sempat datang ke Petamburan menjenguk Pak Habib Rizik ya. Nah memang Wakil Gubernur DKI Jakarta, kemudian Wali Kota Depok, kemudian Pak Anies Baswedan yang pernah bersentuhan dengan Habib Rizik itu terkonfirmasi positif COVID-19 ya. Dan semoga Habib Rizik juga bisa mungkin terbuka ya untuk hasil swab testnya apa, karena bukan mau mengintimidasi. Jadi tim gugus COVID-19 mendesak meminta hasil tes swab Habib Rizik bukan sebagai bentuk intimidasi ya, bukan, itu bukan. Jadi untuk jelas jika memang positif COVID-19 berarti harus segera di tracing itu yang pernah bersentuhan dengan Habib Rizik. Seperti juga Pak Anies, beliau langsung mengumumkan kalau beliau positif, dan orang-orang yang pernah bersentuhan dengan beliau dalam beberapa hari terakhir itu harus segera dicek, harus di swab test. Karena jangan sampai karena kita mungkin menutup-nutupi, jadi nanti bisa menular ke yang lainnya, dan lebih parah lagi bisa lebih banyak lagi yang tertular begitu. Oke, kita terus baca komentarnya. Kemudian dari sang pencerah, Rizik pembawa bencana musnahkan segera. Ini no comment ini ya. Kemudian komentar berikutnya dari Lee Chin, Pak Anies sehat selalu, semoga jadi Presiden Republik Indonesia di 2014. Yes, mantap coy ya. Terus komentar berikutnya dari Albert, kerjanya beresiko, sering turun langsung ke lapangan, semoga lega sembuh, amin. Ya memang Pak Anies memang sering turun ke lapangan ya, sering berinteraksi dengan orang banyak, jadi memang resiko terpapar itu memang tinggi sekali. Terus kita coba baca dari Twitter ya, dari Twitter ini saya baca dari kanalnya CNN Indonesia, Anies Baswedan positif COVID-19. Oke, kita coba cek komentar netizen di Twitter ya. Ada dari Iwan Hernawan, semoga lekas sembuh Pak Anies, amin. Semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Kemudian komentar berikutnya dari Iwei, Gubernur DKI saja bisa positif, siapapun bisa kena COVID-19, terapkan 3M, pakai masker yang nyaman dan bagus yuk, silahkan dipesan. Wah ini sambil promosi nih. Ini betul ya, Gubernur DKI saja bisa positif, siapapun bisa kena COVID-19, betul nih. Jadi ini meskipun dia ada promosi tapi sambil mengingatkan kita semuanya, siapapun bisa kena COVID-19. Komentar berikutnya dari AM David, Anies, Covid dan Rizik ini ibarat teman lo yang abis keluar dari toxic relationship dan bisa manage hidupnya dengan baik, sampai suatu hari mantannya pulang, mereka balikan dan hidupnya mulai terpuruk lagi. At this point you will realize how smart Jokowi is for letting his ex come home. Saya nggak ngerti ini maksudnya apa nih ya. Berikutnya apa lagi nih, dari Rizkyla Deni, semoga cepet ya. Semoga cepet ya apa nih, saya kira semoga cepet sembuh. Doakan yang terbaik untuk Pak Anies, doakan yang terbaik untuk Wakil Gubernur juga Pak Ahmad Riza Patria. Berikutnya apa ya, dari Comiko, sebenci-bencinya dengan orang lebih baik diam, nggak paham lagi ya. Meskipun kita masih ada mungkin nggak senang dengan Pak Anies, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Habib Rizik, ya lebih baik kita diam ya, jangan sampai berkomentar yang tidak baik. Kemudian dari Taka, Pak Anies aja bisa kena, apa kabar pemimpin pasukan putih yang kemarin habis bertamasya berkeliling kota hendak melihat keramaian yang ada. Ini menyindir Habib Rizik ya, tapi memang saya termasuk netral ya, tapi
memang alangkah baiknya Habib Rizik mengumumkan hasil swab testnya bukan untuk apa ya, memang pasien punya hak privasi tentang kesehatan pasien, tapi juga kita sebagai apalagi Habib Rizik merupakan pemimpin yang besar ya, pemimpin FPI, pemimpin umat Islam. Nah, beliau punya kewajiban, jika nih pertanyaannya, jika memang positif, alangkah baiknya diumumkan agar orang-orang yang pernah bersentuhan dengan beliau segera melakukan cek swab di swab test ya. Nah, jika memang negatif ya syukur, berarti aman begitu. Oke, komentar berikutnya dari Elite Global. Intinya siapapun kalian, kita tinggal nunggu kena aja dengan skema herd immunity yang diperhalus ini, entah hari ini, esok atau lusa. Teori tingkat tinggi, saya nggak ngerti nih. Kemudian dari Dedi B, gue doakan semoga lekas membaik karena bagaimanapun juga beliau ini pemimpin tempat gue tinggal. Yang lagi karantina di Sentul, apa kabarnya ya? Siapa ya karantina di Sentul ya? Saya kurang tahu. Nah, ini foto ini ya, di reply bukan untung P. Ini di tweet sama @fantoni20. Ini foto Pak Anies Baswedan waktu kedatangan Habib Rizik ke Indonesia. Beliau langsung mengunjungi Habib Rizik. Ini ya fotonya ya. Kita tidak bisa men-charge juga bahwa Pak Anies atau Pak Ahmad Riza Patria terus wakil wali kota Depok itu tertularnya dari Habib Rizik, itu belum tentu juga ya. Kita belum tahu ya. Oke, kita baca komen berikutnya dari Pejuang Subuh. Semoga lekas sembuh Pak, supaya bisa memimpin Jakarta lagi. Dan untuk semua tenaga medis, semoga senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Terus berikutnya mana nih? Mana lagi nih komentar nih? Komentar berikutnya dari Ucok Satria. Semoga Pak Anies dan Pak Wagub DKI cepat pulih. Amin, amin. Jadi kita doakan yang terbaik untuk pemimpin kita, Pak Anies Baswedan, pemimpin Jakarta. Dan jika Pak Anies Baswedan maju pemilihan presiden dan terpilih jadi presiden, ya dia jadi presiden kita semuanya, presiden orang Indonesia ya. Jadi kita harus mendoakan yang terbaik, termasuk Pak Jokowi juga, termasuk Pak Anies dan yang lain-lain ya. Oke guys, sampai di sini dulu berita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini. Jadi kita sebagai orang Indonesia bukan ciri khas kita yang mendoakan yang buruk bagi orang lain. Jadi kita harus mendoakan Pak Anies Baswedan cepat sembuh, dan yang lainnya, wakil gubernur dan yang lainnya, semoga lekas sembuh. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.